Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Bagaimana kabar kalian anak-anak Ustaz? Semoga anak-anak Ustaz selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, khususnya kegiatan belajar kita via online ini. Qadarullah ya anak-anak Ustaz, kita masih belum bisa belajar secara langsung atau tatap muka karena kondisi COVID-19 ini, tapi insya Allah tidak memudarkan semangat kita ya dalam menuntut ilmu. Taib anak-anak Ustaz, perkenalkan, nama Ustaz Dafa. Ustaz adalah guru bahasa Arab di kelas 4. Bersama Ustaz, insya Allah kita akan sama-sama belajar bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, Ustaz ingin menyampaikan, kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab? Bukannya dengan bahasa Indonesia itu sudah cukup? Nah, jawabannya, kita sangat membutuhkan bahasa Arab. Dan kita memang harus bisa paham bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahasa generasi terbaik umat Islam. Siapa generasi terbaik umat Islam? Yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita belajar bahasa Arab, kita insya Allah akan mendapat pahala menuntut ilmu. Kenapa Ustaz? Karena bahasa Arab merupakan bagian dari agama kita. Ketika kita mempelajari agama kita, salah satunya belajar bahasa Arab, kita akan mendapat nilai atau pahala menuntut ilmu. Jadi untuk anak-anak Ustaz terus semangat belajar ya. Walaupun di kondisi COVID-19 pandemi ini, tambah lagi kita terpaksa belajar via online, anak-anak Ustaz harus tetap semangat belajar bahasa Arab, karena insya Allah kita akan mendapat pahala yang besar jika kita sungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi patutlah bagi seorang muslim ya anak-anak Ustaz, kita sebagai seorang muslim untuk bisa berbahasa Arab. Nah, seperti yang sudah Ustaz jelaskan tadi, keutamaan bahasa Arab itu sangat banyak ya. Kita bisa memahami Al-Quran, insya Allah juga kita bisa memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa memahami agama kita dengan baik dan benar. Taib anak-anak Ustaz, insya Allah di semester baru ini ya, di tahun ajaran baru, kita akan memasuki materi baru di dalam buku bahasa Arab yang sudah anak-anak Ustaz miliki di rumah masing-masing. Tapi sebelum itu, sebelum kita memasuki pelajaran baru, Ustaz ingin menjelaskan ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu awal sebelum kita memasuki pelajaran baru di buku ini. Nah, apa itu Ustaz? Di dalam bahasa Arab itu tidak terlepas dari 3 hal. Ya, yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Nah, jadi di dalam bahasa Arab tidak terlepas dari 3 hal ini. Jadi Ustaz, apa aja tadi pengertian dari 3 hal ini? Isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama, Ustaz akan menjelaskan apa itu isim. Nah, dalam bahasa Arab, isim atau dalam istilahnya al-ismu adalah kata benda. Seperti yang sudah anak-anak Ustaz ketahui, kata benda itu banyak. Dalam bahasa Indonesia misalnya ada meja, ada buku, ada jendela, ada mobil, dan masih banyak lagi. Jadi dalam bahasa Arab, kata-kata benda yang sudah Ustaz sebutkan tadi dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya pertama meja, maktabun, buku, kitabun, jendela, nafidatun, dan terakhir mobil, sayyaratun. Nah, inilah beberapa contoh isim atau kata benda di dalam bahasa Arab. Yang kedua tadi apa? Yang pertama tadi isim. Yang kedua fi'il. Nah, apa itu fi'il Ustaz? Fi'il adalah
kata kerja. Kalau kata-kata kerja dalam bahasa Indonesia ada banyak ya anak-anak Ustaz. Ada membaca, menulis, mempelajari, menghafal, membantu, dan sebagainya. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab apa contohnya? Contohnya misalnya zahaba. Nah, zahaba adalah fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi, Ustaz? Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang sudah terjadi atau yang sudah lewat. Itu disebut dengan fi'il madhi. Contohnya tadi apa? Zahaba. Jadi dalam bahasa Arab setelah fi'il madhi ada yang namanya fi'il mudhari'. Tadi sudah sama-sama kita ketahui ya. Fi'il artinya kata apa? Kata kerja. Jadi fi'il madhi tadi kata kerja madhi yang sudah lewat atau sudah lampau. Setelah fi'il madhi ada yang namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan. Nah, kita balik ke fi'il madhi. Contohnya tadi apa? Contohnya zahaba. Apa fi'il mudhari' dari kata zahaba? Fi'il mudhari'nya adalah yadhhabu. Jadi yang pertama fi'il madhi kemudian fi'il mudhari'. Zahaba yadhhabu. Zahaba yadhhabu. Itu contoh fi'il. Artinya tadi apa? Zahaba pergi. Jadi arti zahaba karena zahaba fi'il madhi atau kata kerja yang sudah lewat artinya dia telah pergi. Dan yadhhabu artinya adalah dia sedang pergi. Tadi kan bedanya, zahaba kata kerja yang sudah lewat, yadhhabu kata kerja yang sedang dilakukan. Jadi zahaba dia telah pergi, yadhhabu dia sedang pergi. Itulah contoh dari fi'il. Satu contoh dari fi'il. Contoh lain misalnya saya contohkan kata kataba di fi'il madhi, kata kerja yang sudah lewat. Kataba artinya menulis atau dia sudah menulis. Dia sudah menulis. Kataba. Dan fi'il mudhari' dari kataba adalah yaktubu. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Yaktubu artinya apa? Dia sedang menulis. Bedanya ingat ya, kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis. Jadi kita sudah mengambil dua contoh. Zahaba yadhhabu dan kataba yaktubu. Zahaba artinya pergi dan kataba artinya menulis. Itulah contoh dari fi'il di dalam bahasa Arab. Kemudian terakhir, yang pertama tadi sudah Ustaz jelaskan isim, fi'il. Terakhir ada huruf. Nah, huruf apa Ustaz arti huruf? Huruf itu artinya adalah huruf. Dalam bahasa Indonesia juga artinya huruf. Jadi apa aja huruf dalam bahasa Arab? Apakah sama dengan huruf yang ada di bahasa Indonesia seperti A, B, C, D, itu kan huruf ya. Huruf dalam bahasa Arab anak-anak Ustaz, contohnya adalah kata min, ila, ala, fi dan sebagainya. Apa arti min? Min artinya dari, ila artinya kepada, ala artinya di atas, dan fi artinya di dalam. Nah, keempat contoh ini adalah salah satu contoh dari huruf dalam bahasa Arab. Baik, anak-anak Ustaz, inilah penjelasan singkat mengenai ilmu dasar yang ingin Ustaz jelaskan sebelum kita memulai pelajaran kita di buku bahasa Arab kita. Tadi ada apa? Isim, fi'il, dan huruf. Nah, baik anak-anak Ustaz, selanjutnya
Ustadz ingin menjelaskan sedikit pembagian dari isim. Tadi isim kan artinya kata benda. Jadi kata benda. Salah satu pembagian isim ada yang namanya isim dhamir. Isim dhamir artinya kata ganti. Isim tambah dhamir artinya kata ganti. Nah, jadi apa itu Ustaz kata ganti atau isim dhamir? Isim dhamir itu kata yang digunakan untuk mengganti nama dari seseorang. Misalnya ada seseorang yang bernama Fulan. Ketika kita menceritakan Fulan, pasti kita ada menggunakan kata dia. Ya, mau dia laki-laki atau dia perempuan. Misalnya, si Fulan, dia memiliki mobil baru. Atau si Fulana, dia memiliki motor baru. Nah, isim dhamir di sini adalah kata dia. Nah, salah satu contohnya. Jadi, bahasa Arab kata dia itu adalah huwa atau hiya. Nah, untuk lengkapnya coba anak-anak Ustaz perhatikan ya. Ada Ustaz tampilkan di sini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, contoh-contoh ini adalah seluruh contoh dari isim dhamir. Jadi apa itu arti huwa? Tadi arti huwa adalah dia untuk laki-laki. Satu baris ini huwa, huma, hum adalah kata ganti untuk laki-laki. Huwa artinya dia, huma artinya mereka berdua, dan hum artinya mereka bertiga atau lebih dari tiga. Nah, ketiga contoh ini untuk laki-laki ya. Huwa dia untuk laki-laki, huma mereka berdua untuk laki-laki, dan hum mereka bertiga atau banyak untuk laki-laki. Kita masuk contoh di bawahnya lagi. Hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna ini adalah untuk perempuan. Hiya artinya dia, sama ya, sama atasnya huwa dia juga. Huma juga artinya mereka berdua, dan hunna artinya mereka bertiga atau lebih dari tiga, mereka banyak. Bisa jadi 4, 5 atau bahkan sampai 100. Nah, disebut dengan hunna. Nah, baris satu ini yang di bawahnya ini untuk perempuan. Jadi hiya dia perempuan, huma mereka berdua perempuan, hunna mereka banyak perempuan. Kemudian di bawahnya anta, antuma, antum. Ini disebut dengan dhamir mukhatab atau kata ganti yang kita ucapkan untuk lawan kata kita. Anta, antuma, antum. Satu baris ini untuk laki-laki ya. Jadi anta artinya kamu, antuma artinya kalian berdua, dan antum artinya kalian lebih dari tiga atau banyak. Ya, satu baris ini untuk laki-laki. Baru di bawahnya ini ada kata ganti untuk perempuan. Nah, ini juga kita gunakan untuk lawan bicara kita, tapi lawan bicara kita perempuan. Anti, antuma, antunna. Anti artinya kamu untuk apa? Untuk perempuan. Antuma artinya juga kamu berdua atau kalian berdua untuk perempuan, dan antunna artinya kalian lebih dari tiga atau banyak untuk perempuan. Nah, yang terakhir, perhatikan lagi di bawahnya ada ana, nahnu. Nah, di sini juga isim dhamir atau kata ganti yang kita gunakan untuk menyebut diri kita sebagai mutakallim, disebut dengan dhamir mutakallim. Kata ganti orang yang berbicara dari kita. Misalnya nama Ustadz Dafa. Ustadz kan nggak mungkin selalu menyebut nama Ustadz Dafa. Dafa mau makan, Dafa mau ini. Tapi terkadang Ustadz menggunakan kata ana. Apa arti ana? Pasti anak-anak Ustadz sudah tahu kan. Ana artinya saya, dan nahnu artinya kami. Nah, kalau Ustadz sendiri berarti Ustadz menggunakan dhamir ana, saya. Ustadz bisa menggunakan nama Ustadz Dafa, bisa juga menggunakan dhamir ana, Dafa, saya Dafa.
Nahnu, kalau Ustaz ada banyak, ada lebih dari 3. 2 atau 3. Nahnu bisa 2, bisa 3, dan bisa lebih. Artinya kami. Ya. Gimana anak Ustaz? Sudah paham belum? Coba Ustaz ulang lagi ya, dari atas. Dari huwa. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Coba ikuti Ustaz. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Taib anak-anak Ustaz. Jadi inilah contoh-contoh dari isim dhamir. Apa tadi arti isim dhamir? Kata ganti. Benar. Nah, inilah contoh-contoh dari isim dhamir. Isim dhamir tadi merupakan salah satu pembagian dari isim. Ya, jadi di isim ada yang namanya isim dhamir. Satu pembagian inilah yang masih mau saya jelaskan dulu ya. Inilah yang dasar. Nah, kemudian satu lagi yang mau Ustaz jelaskan anak-anak Ustaz. Setelah isim tadi ada apa? Ada yang 3 hal dalam bahasa Arab. Setelah isim ada fi'il. Nah, salah satu pembagian fi'il tadi kan sudah Ustaz sebutkan ya. Ada fi'il madhi. Apa fi'il madhi? Dan fi'il mudhari. Apa fi'il madhi? Kata kerja yang sudah lewat. Dan fi'il mudhari, kata kerja yang sedang dilakukan atau yang sedang terjadi. Jadi ada 2 ya tadi yang sudah Ustaz jelaskan, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Contohnya dhahaba yadhhabu, kataba yaktubu. Nah, Ustaz ingin menjelaskan di fi'il mudhari'nya, kata yang sedang terjadi. Jadi kita ambil satu contoh di fi'il mudhari, yaitu kata yadhhabu. Apa tadi arti yadhhabu? Sedang pergi atau dia sedang pergi. Nah, kata ini adalah kata yang dikhususkan untuk laki-laki atau ikhwan, yadhhabu. Nah, setiap fi'il mudhari yang diawali dengan huruf ya, perhatikan di situ huruf ya, yadhhabu, maka menandakan dia untuk laki-laki. Artinya dia laki-laki sedang pergi. Nah, bagaimana dengan dia perempuan sedang pergi, Ustaz? Bagaimana untuk yang perempuan? Tadi kan sudah dijelaskan, ada di isim dhamir. Huwa artinya dia laki-laki. Hiya artinya dia perempuan. Di salah satu contohnya ya. Nah, huwa yadhhabu. Misalnya Ustaz buat satu kalimat. Huwa yadhhabu. Dia laki-laki sedang pergi. Dan satu kata lagi, hiya tadhhabu. Dia perempuan sedang pergi. Nah, jadi yang membedakan kata yadhhabu dengan tadhhabu, yadhhabu tadi kalau diawali dengan ya, di situ kan ada huruf ya, maka dia untuk laki-laki. Makanya pasangan dhamir isim dhamir adalah huwa. Nah, sedangkan kata tadhhabu diawali dengan huruf apa? Di situ ada huruf ya, huruf ta. Maka itu khusus untuk perempuan karena ada diawali dengan kata hiya. Kata hiya artinya tadi dia perempuan. Jadi hiya tadhhabu artinya dia perempuan sedang pergi. Nah, yang membedakan di 2 kata ini, yadhhabu dan tadhhabu, adalah tadi kata yadhhabu diawali dengan huruf ya, dan kata tadhhabu ini diawali dengan huruf ta. Bedanya ada di sini. Yang pertama yadhhabu untuk khusus laki-laki, dhamir laki-laki, dan tadhhabu adalah kata ganti untuk perempuan. Taib anak-anak Ustaz. Jadi kita sudah membahas lumayan banyak ya. Pertama tadi 3 hal dasar dalam bahasa Arab, isim, fi'il, dan huruf. Kemudian salah satu pembagian isim sudah dijelaskan, ada apa tadi? Isim dhamir atau kata ganti ya. Kemudian salah satu pembagian di fi'il ada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, kemudian juga sudah Ustaz jelaskan salah satu contoh di fi'il mudhari',
mana yang untuk laki-laki dan mana yang untuk perempuan, dan bagaimana cara merubahnya dan cara membedakannya. Jadi ada tugas ya anak-anak Ustadz. Tugasnya adalah menghafal contoh-contoh dari isim dhamir yang sudah Ustadz jelaskan tadi. Ada berapa tadi? Ada 14 contoh. Nah, sebelum dihafal, coba diulang dulu ya, apa arti dari masing-masing kata ganti ini ya. Setelah dipahami artinya, coba dihafal pelan-pelan, dilancarkan, kemudian direkam dan kirim ke Ustadz ya. Jadi anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, semoga apa yang sudah Ustadz sampaikan bisa dipahami, bisa dipelajari. Dan jangan lupa setelah ini anak-anak Ustadz ulangi pelajarannya di rumah masing-masing, dan jangan lupa untuk berlatih di rumah tentang pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Tetap semangat ya anak-anak Ustadz, walaupun kita belajar via online, tidak langsung tatap muka, harus tetap semangat. Karena insya Allah kita akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah jika kita bersungguh-sungguh belajar bahasa Arab. Semoga kita bisa bertemu lagi anak-anak Ustadz di pelajaran selanjutnya. Ingat, al-lughatul arabiyyah lughatun sahlatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Baik anak-anak Ustadz, kita cukupkan dulu pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.